Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulure Masam, dimanapun Anda berada, khususnya di Surabaya. Hingga hari ini Kamis 15 Juni, PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 7.200 lebih jamaah dari 16 kloter menuju Madinah. Kloter 16 yang merupakan gabungan jemaah dari Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gresik diberangkatkan oleh Kakanwil pada pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pemeriksaan tas tenteng jemaah, petugas masih menemukan shampoo, sabun pembersih wajah, sabun cair, dan pasta gigi yang melebihi ukuran 100 ml. Timbangan barang bagasi juga termasuk barang yang diamankan petugas karena memiliki ujung yang tajam. Jamaah yang masih membawa korek api kayu yang memang dilarang dibawa dalam penerbangan baik di tas tenteng maupun koper bagasi masih saja juga dibawa oleh calon jamaah haji. Dan ditemukan juga rokok di tas bagasi calon jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo dari kloter 19. Terdapat kelebihan ketentuan dari panitia jamaah haji tentang bawaan rokok para calon jamaah haji yang maksimal adalah 200 batang rokok atau sekitar maksimal 2 slop rokok saja. Karena terlalu berlebihan, akhirnya dari kelima tas tersebut, rokoknya diambil pihak petugas dan dikembalikan ke keluarga. Sekali lagi, pihak petugas jemaah haji di asrama haji mengingatkan tentang bawaan para calon jemaah haji jangan overweight atau kelebihan bawaan. Dan juga jangan membawa barang yang di luar ketentuan dari petugas jemaah haji. Beliau menambahkan, terdapat satu jamaah dari kloter 16 asal Kabupaten Pasuruan yang ketika sudah siap diberangkatkan ternyata mendadak sakit. Calon jamaah haji tersebut sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Sementara itu, 2 jemaah lain asal kloter 8 Kota Kediri dan kloter 10 dari Malang yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Haji kini sudah pulih. Jamaah dari kloter 10 dijadwalkan akan terbang dengan kloter 18, sedangkan jemaah dari kloter 8 sedang menunggu jadwal pemberangkatan ke Tanah Suci. Kisah-kisah luar biasa masih saja terselip di antara para calon jamaah haji. Pertama adalah beliau Muhammad Ilyas, calon jemaah haji dari Kabupaten Pasuruan yang berprofesi sebagai penjual karak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Muhammad Ilyas, pria berusia 48 tahun asal dari Kabupaten Pasuruan yang berprofesi menjual karak, akhirnya bisa berangkat naik haji. Menurut beliau, dari hasil jual beli karak itu keuntungan yang sedikit tetap saja disyukuri. Karena beliau juga bisa berceramah, beliau diundang ke acara tasyakuran dan disitulah banyak orang yang tahu bahwa beliau mempunyai suara yang merdu. Alhamdulillah, dari keahliannya bernada dan berdakwah, Muhammad Ilyas bisa memperoleh penghasilan tambahan selain berjualan karak. Muhammad Ilyas merasa sangat bersyukur karena dari hasil kerja keras penjual karak keliling selama ini, beliau bisa berangkat haji. Insya Allah setelah pulang haji pun saya tetap berjualan karak, terang beliau. Dan mengharukan, tukang becak Sampang akhirnya berangkat naik haji. Bagi Holili Adraisai, usia 60 tahun, pergi haji merupakan impian. Dan untuk mewujudkan impian tersebut, beliau harus membanting tulang mengumpulkan rupiah. Warga Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ini mengaku bahwa bisa naik haji juga menjadi impian istrinya yang bernama Bu Sideh. Bersama istrinya, beliau mendaftar pada tahun 2011 silam. Namun atas kehendak Allah, dalam masa tunggu haji sang istri terlebih dahulu tutup usia. Holili mengatakan, selain karena memang mendapatkan panggilan dari Allah SWT, keberhasilannya mewujudkan mimpi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci tidak terlepas dari peran almarhumah istrinya.
Tampak sekali guratan kesedihan yang mendalam di wajah Holili saat mengingat perjuangan almarhumah istrinya. Sesekali Holili menyekam air mata yang jatuh dari kelopak matanya sembari terus menceritakan kisah almarhumah yang mengajak, menguatkan dan meyakinkan untuk mendaftar haji meski dengan kondisi ekonomi yang ala kadarnya. Bermodal keyakinan, kedua pasangan suami istri itu mendaftar haji pada tahun 2011. Sepeninggal istrinya, Holili sempat menawarkan kedua anaknya untuk mengganti porsi haji sang istri. Namun keduanya menolak dan Holili memilih mengambil tabungan haji almarhumah untuk dipergunakan sebagai biaya menghajikan mendiang istrinya di Tanah Suci. Atas izin Allah, salah satu KBIH di Sampang tergerak hatinya dan mengajak Holili bergabung dengan KBIH-nya tanpa dipungut biaya sekalipun. Selama proses persiapan pemberangkatan, Holili mengaku selalu menggunakan becaknya setiap kali mengikuti pelatihan manasik haji dan mengurus persiapan lainnya, karena becak itu satu-satunya kendaraan yang dimiliki. Dini hari, 2 kloter diberangkatkan menuju Tanah Suci. 2 kloter telah diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya AHES dini hari tadi. Kedua kloter tersebut merupakan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 17 asal Kabupaten Pasuruan serta kloter 18 asal Kabupaten Lumajang. Kedua PPIH Embarkasi Surabaya, Bapak Kiai Haji Husnul Marom menuturkan sebanyak 450 jemaah kloter 17 keluar dari AHES pukul 04.45 dan dilanjutkan 450 jemaah kloter 18 yang keluar asrama menuju Bandara Juanda pada pukul 04.30. Hingga 2 pekan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan 8.603 jemaah haji menuju Madinah. Saat ini masih terdapat 3 jemaah haji yang dirawat secara intensif di Rumah Sakit Haji Surabaya, yakni 1 jemaah haji kloter 16 dari Kabupaten Pasuruan, 1 orang dari kloter 17 Kabupaten Pasuruan, serta 1 jemaah kloter 18 dari Kabupaten Lumajang. Dan pada siang hari ini berturut-turut kloter 19 dan kloter 20 masuk ke asrama haji. Pukul 10 pagi, kloter 19 yang terdiri dari 425 jemaah Kabupaten Probolinggo dan 21 jemaah dari Kabupaten Mojokerto memasuki Asrama Haji Embarkasi Surabaya dan diterima petugas di Hal Mina. Sedangkan kloter 20 datang pukul 11.30 yang terdiri dari jemaah Kota Probolinggo, 100 jemaah Kota Batu, 84 jemaah Kabupaten Gresik, dan 175 jemaah Kabupaten Sampang diterima petugas di Hal Musdalifah. Demikian dulu Remasam, liputan seputar calon jemaah haji dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya Sukolilo. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Akun channel YouTube Samsul Arifin Masam. Diwalak-walik tetap masam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.